Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Afdolnya lahat itu di lubangnya ditutup. Karena kalau nggak ditutup pun sebenarnya nggak masalah itu, Pak. Kalau lahat lo ya, kan jenazahnya kan tadi kan di dalam gitu kan. Nah, itu kalau kita turunkan tanahnya nggak ditutup pun sebenarnya itu tidak masalah. Kalau dipastikan jenazahnya nggak terguling gitu kan ya. Karena kalau kita misalkan lubang ya, ini lubang di sini, kemudian kita turunkan tanah itu perlahan-lahan, akhirnya kan lahan itu kan tertutup dengan tanah urukan, ya kan? Sebenarnya nggak ditutup pun nggak masalah, tapi sunnahnya tetap harus ditutup. Nah, ini penting ya. Nah, jadi tetap sunnahnya harus ditutup, walaupun kalau nggak ditutup nggak apa-apa, karena dia nanti akan tertutup dengan apa? Nah, dengan tanah itu sendiri. Berbeda kalau jenazahnya di bawah itu, kalau nggak ditutup, wah, akan menjadikan mayat itu langsung terkena dengan apa? Urukan tanah, dan ini tentunya akan menyakiti si mayit. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekarang pertanyaannya, apa benda yang digunakan untuk menutup lubang lahat ini? Mayoritas ulama mengatakan sesuatu yang terbuat dari tanah. Lah, kira-kira apa yang terbuat dari tanah yang besar itu? Ya batu, semen mungkin ya, atau batu bata ya. Batu bata kan nggak ada yang gede-gede kan? Masa batu bata disusun gitu kan ya? Kemudian disemen kan enggak gitu kan ya? Jadi yang jelas menurut para ulama adalah sesuatu yang juga terbuat dari tanah. Artinya tanah yang keras. Mungkin ya di sini ada tanah yang sudah menjadi batu kemudian dipotong dan itu dijadikan sebagai apa? Penutup daripada lubang lahat tersebut. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Al-hiduli lahdan wa ansibu alayya al-lubna nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah disebutkan di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau mengatakan apa itu? Kalau nanti aku sudah dikuburkan, maka tutuplah lubang lahatku ya. Dan tegakkan tanah yang kuat, yang keras sebagai penutup dari lubang itu, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap jenazahnya atau terhadap kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Jabir ya, annan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-hada lahu lahdan wa nasaba alaihi lubn nasban wa rupiya qabrahu minal ardi nahwan min shibrin. Dalam hadis Jabir disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup lubang lahat ketika beliau menguburkan jenazah, dan kemudian setelah jenazah itu dikuburkan, maka gundukan tanahnya itu dinaikkan kira-kira berapa? 1 siber. Siber itu 1 jengkal ya. Jadi kuburan itu nggak boleh juga diratakan, tapi disebutkan di sini apa? Tanah kuburan itu dinaikkan ya sekitar berapa? Sibron ya. Sibron itu 1 jengkal ya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah kuburan. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang afdol digunakan untuk menutup lubang lahat itu adalah apa? Sesuatu yang terbuat dari tanah atau sesuatu yang sudah mengeras dari tanah. Walaupun Bapak sekalian, para ulama juga membolehkan sesuatu yang lain ya. Ada yang mengatakan boleh menggunakan apa? Qasab ya. Qasab itu apa? Bambu ya. Jadi bambu yang kuat ya. Jangan bambu yang lemah ya, bambu yang sudah kering, tidak ya. Bambu yang masih muda itu, Pak. Terutama bambu apa itu? Bambu betung ya. Atau bambu yang sekarang digunakan untuk untuk panah itu loh. Ya, bambu kuning itu kuat itu ya. Nah, itu nanti disiapkan aja ya bambu yang kuat itu untuk memagari
jenazah itu dipotong aja, bambu yang besar itu dipotong ada berapa biji, kemudian didirikan kan, didirikan supaya jenazahnya tidak terguling. Yang jelas dimasukkan bambu itu, dan itu juga diperbolehkan kalau kita tidak menemukan tanah yang keras untuk menutupi lubang lahat tersebut. Ada juga yang membolehkan papan, tapi papan yang tidak mudah terbakar, ya papan yang keras ya, papan yang keras mungkin sekarang apa itu ya, dari kayu jati mungkin ya, jangan kayu yang kering ya, karena kalau kayu atau papan yang digunakan untuk untuk kerendang itu kayu yang mudah untuk terbakar. Yang pertama itu sudah sangat kering, yang kedua itu sangat rapuh sekali, dan itu yang sering saya khawatirkan itu Pak ya. Rata-rata jenazah yang dikuburkan itu ditutup pakai papan kerendanya itu, papan petinya itu dipukul pakai pakai cangkol itu pecah, kemudian dimasukkan di situ, ditutupkan ke dalam lubang sak yang ada di bawah. Nah itu saya khawatir itu Pak, kalau nanti tanahnya diturunkan, kemudian di atas diinjek-injek, kemudian papan yang berada di bawah itu nggak kuat, apalagi papan yang dibuat untuk kain Pak, untuk kerenda ya, atau untuk peti mayat itu sudah saya khawatir. Kecuali peti mayatnya Soeharto kan, wah itu kan mahal itu ya, terbuat dari kayu apa itu, kayu damar atau kayu jati yang kalau peti-peti yang dijual di pasar-pasar itu Mbak, jenengan bisa lihat lah, itu papannya sangat tipis dan sangat rapuh sekali. Saya khawatir banget itu Mbak ya. Tapi gimana lagi, kadang masyarakat kita ini yang penting dang rampung dan dikuburkan dan selesaikan lah. Kita nggak kayak gitu Pak. Ini saudara kita, dan itulah muamalah terakhir kita secara jasadiah kepadanya, kan itu. Karenanya buatkanlah yang terbaik untuk saudara kita. Nah ini penting ya bagi bapak-bapak yang kita laki-laki ini, yang suatu saat sangat mungkin sekali kita akan menguburkan gitu ya, atau mungkin kita dikuburkan dulu ya kan ada dua kita nih kan. Kalau nggak menguburkan pasti kita dikuburkan. Nah kalau nanti suatu saat panjenengan atau saya, kita semua yang hadir di sini ada kesempatan untuk menguburkan jenazah, maka saya berharap sediakanlah, tempatkanlah, kuburkanlah dengan sebaik-baik mungkin ya. Kalau tadi misalnya untuk nutup itu cari yang kuat itu Pak ya, bambu yang kuat itu ya, jenengan bisa belilah. Kalau daripada mahal-mahal ngopo ya, bukan masalah mahalnya, ini kita sedang memberikan yang terbaik untuk saudara kita. Jangan sampai kemudian jenazah itu tersakiti di dalam kubur. Karena kita begini Pak ya, kama fa'ala fu'ila. Bagaimana kita berbuat, seperti itulah nanti kita akan diperbuat. Artinya Pak, kalau kita di dunia ini ya, ketika kita menguburkan jenazah, kita menguburkan jenazah seseorang itu dengan sebaik-baik mungkin, maka insya Allah nanti pun ketika suatu saat kita dikuburkan, kita pun akan dikuburkan dengan apa? Dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi kalau kita nguburkan orang kayak nguburkan pitik ya, saya khawatir Pak, nanti jenazah dia kalau mati pun mungkin akan dibuang oleh orang. Ini yang kita khawatirkan. Naudzubillah min dalik. Jadi Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sunnahnya kita menutup lubang lubang lahat, termasuk apalagi lubang yang berada di bawah. Itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah apa doa
yang dibaca ketika kita akan menurunkan atau memasukkan mayat ke dalam kubur, ya. Adakah doanya ataukah adakah zikirnya? Ya. Ad-du'a'u inda wad'il mayyiti fil qabri. Doa yang dibaca ketika memasukkan atau meletakkan mayit atau jenazah ke dalam kubur. Ittafaqal fuqaha'u minal hanafiyyati wal malikiyati wasyafi'iyati wal hanabilati ala annahu yustahabbu liwadhi'il mayyiti fi qabrihi ayyakula bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi Bapak sekalian, yang disepakati oleh para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan semuanya, doa yang dianjurkan, ya, doa yang simple yang dianjurkan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah apa doanya? Bismillahi wa ala millati rasulillah, ya. Bismillah artinya apa? Ya Allah, dengan namamu ya Allah kami menguburkan jenazah saudara kami ini, maka terimalah jenazahnya ya Allah, terimalah amal-amal. Wa ala millati rasulillah, dan kami bersaksi, ini maknanya Pak, ya, dan kami bersaksi ya Allah bahwa jenazah saudara kami ini mati dalam kondisi atau di atas agama Rasulmu ya Allah. Ini penting Pak sekalian. Kenapa Pak? Karena orang-orang mukmin adalah saksi terhadap jenazah saudara-saudaranya. Maka kalau kita bersaksi bahwa jenazah saudara kita ini adalah jenazah yang meninggal dunia di atas millah agama yang dibawa oleh Rasulullah, mudah-mudahan persaksian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jenazahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Pak sekalian, ya. Karena kalau kita nggak bersaksi, walaupun kita nggak bersaksi pun, kalau dia meninggal di atas millah Rasulullah juga tetap akan diterima oleh yang jelas. Ini sebagai penguat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi sunnahnya doa yang dibaca ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Walaupun ada doa-doa yang lain, ya. Di sini ada beberapa doa, ya, ada beberapa doa yang diajarkan oleh beberapa para ulama, dan doanya ini panjang-panjang Pak, ya. Misalnya di sini sebutkan, ya, kalau dari Malikiyah doanya ini nih, ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah Allahumma taqabbalhu bi ahsani qabulin, ya. Ini kalau madhab Malikiyah, ya. Kalau dari madhab Malikiyah, salah doanya ditambah lagi, ya, dengan nama Allah dan atas millah Rasulillah, ya Allah terimalah jenazah saudara kami ini dengan sebaik-baik penerimaan, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya, semoga nanti jenazah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada Pak, jenazah-jenazah manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru pulang dari Turki, ya. Ketika di Turki saya minta kepada guide-nya, saya bilang, mau nggak nganterkan saya ke kuburannya Mustafa Kemal gitu. Apa kata guide-nya? Nggak usah Tuan, dia bilang. Nggak perlu kita ke sana, ya. Itu manusia nggak diterima oleh Allah, itu jasadnya itu, ya. Dan menurut pengakuan dia Pak,
bahwa sampai hari ini tidak ada mungkin kuburan yang paling horor itu kecuali kuburannya siapa? Mustafa Kemal ini. Dan benar Pak ya, menurut pengakuan dia bahwa apa, kuburannya si Mustafa Kemal itu sampai hari ini masih mengeluarkan bau ya, bau busuk ya, dan itu memang nyata ya. Maka dia bilang kita nggak perlu ke sana, eman-eman duit Anda ke sana itu lebih baik beli makanan aja daripada bayar taksi nganter ke kuburan manusia yang tidak diterima oleh Allah apa jasad. Walaupun Pak di Turki bisa dikatakan lebih dari 60% mungkin Pak orang Turki masih mengelu-elukan Mustafa apa Kemal ini. Jenengan kalau ke Turki itu Pak, coba tanya, do you love Mustafa Kemal? Oh yes, we love Mustafa Kemal. Kami sangat cinta dengan Mustafa Kemal ya. Kenapa? Wah, dia orangnya liberal, orangnya sangat memperhatikan apa gitu. Tapi kalau kita tanya, apakah Anda suka sama Erdogan, Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan? Oh no. Kenapa? Orangnya terlalu agamis, religius. Kami nggak suka yang kayak gitu. Jadi sekulernya Pak di Turki ini ngeri. Makanya kita berlindung kepada Allah ya. Kalau nanti saya khawatir itu ya, kalau nanti Erdogan ini mungkin sudah tidak lagi jadi presiden atau dikalahkan oleh orang-orang sekuler, sangat mungkin kembali ya sesuatu yang hari ini sudah terjadi, yaitu apa? Mulai adanya islamisasi di Turki, itu bisa saja dibalikkan kembali. Sangat mungkin sekali Pak ya. Termasuk di negeri kita hari ini. Bagaimana dakwah Islam kita yang sudah sekian puluh tahun ya, sejak zaman sebelum merdeka ya, sampai hari ini setelah merdeka, lah karena negeri kita hari ini dipegang oleh orang-orang sekuler ya, maka apa yang terjadi hari ini, mereka berupaya untuk merusak ajaran-ajaran Islam. Makanya kemarin kalau kita baca permen itu ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemarin dikritik oleh para ahli, itu sangat mengerikan itu Pak. Karena apa? Karena di perguruan tinggi, kalau ada yang berzina itu tidak akan dikenakan sanksi kecuali tanpa seizin atau tanpa sekehendak dari si korban ya. Jadi kalau ada pihak yang dirugikan baru dianggap itu sebagai apa? Pidana. Tapi kalau mereka melakukannya suka sama suka, nggak ada yang dikorbankan, ridho sama-sama oke, maka itu tidak termasuk pidana. Dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan kita. Lah oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita harus benar-benar waspada ya. Dan menariknya, dulu banyak yang ditangkap karena undang-undang apa itu,